Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kabar kalian baik-baik ya. Ya, kita kembali lagi ke kelompok 4 yang beranggotakan Mutsalfan Nikahya, Tasya Salsabila, Ifrohatul Koryati. Di sini kami akan membahas terkait tentang optimalisasi penerapan kurikulum 2013 di sekolah PAUD pada masa pandemi COVID-19. Apa saja yang melatar belakangi penelitian ini akan dijelaskan pada penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama yaitu latar belakang dari judul artikel Optimalisasi Penerapan Kurikulum 2013 di Sekolah PAUD pada masa pandemi COVID-19. Pendidikan memang memegang peranan penting dalam memajukan suatu bangsa. Untuk itu, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu usaha dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar pada diri anak secara optimal. Pada tahun pelajaran 2014-2015 telah mulai diberlakukan kurikulum 2013 di seluruh Indonesia, yang dimana merupakan pembaharuan dan penyempurnaan kurikulum 2006. Tujuan kurikulum 2013 ini sendiri lebih menekankan pada proses pembelajaran saintifik yang menganut paradigma konstruktivisme. Pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, proses pembelajaran tentu terjadi hambatan karena tidak semua guru dan orang tua siswa PAUD paham betul dengan internet dan teknologi canggih. Tetapi dikarenakan dengan keadaan yang harus memaksakan untuk dilaksanakan secara online, guru dan orang tua harus bekerja sama untuk mencapai proses pembelajaran anak usia dini secara optimal. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mempelajari teori apa saja sih yang kita gunakan dalam penelitian ini. Silahkan disimak ya. Di sini, teori perkembangan ada 3 konsep, yaitu yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Nah, istilah Vygotsky untuk merangkai tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh anak usia dini, tetapi dalam teori ini bisa membutuhkan bantuan kepada orang tua, teman sebaya, atau guru, atau dia juga bisa melakukannya sendiri. Nah, di dalam teori Vygotsky ini, dalam perkembangan proksimal menekankan apakah anak bisa melakukan sendiri atau anak membutuhkan bantuan dari orang lain, seperti orang-orang di sekitar, yaitu orang tua, guru, atau teman sebayanya. Lanjut, konsep teori perkembangan yang kedua, yaitu konsep scaffolding. Nah, di sini konsep scaffolding merupakan perubahan tingkat dukungan. Teori perkembangan Vygotsky mendeskripsikan perubahan pada anak usia dini dalam melakukan pembelajaran, di mana seseorang guru mengajarkan kepada anak usia dini tentang keterampilan anak, yaitu seperti melakukan pembelajaran dengan bermain. Hal ini dilakukan supaya anak juga berpikir logis dan terampil dalam melakukannya, serta bisa memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang terakhir nih, konsep teori perkembangan, yaitu bahasa dan pemikiran. Dalam teori Vygotsky ini, anak usia dini menggunakan pembicaraan bukan untuk komunikasi sosial saja, tetapi juga membantu anak usia dini dalam mengerjakan tugasnya sebagai murid. Nah, di sini anak harus menggunakan dan memahami komunikasi berbahasa kepada orang lain. Penggunaan bahasa ini untuk mengatur diri anak usia dini. Jadi, untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, anak usia dini lebih dapat memahami dan mempelajari bahasa yang lebih dalam. Nah, walaupun anak usia dini aktif dalam pembelajaran, anak usia dini juga masih membutuhkan bimbingan belajar dari guru. Guru sebagai pendidik harus selalu mendampingi anak usia dini dalam melakukan apapun yang dipelajarinya. Intinya, jika anak usia dini selalu didampingi oleh guru, anak usia dini lebih cepat menyerap apa yang sudah diajarkan oleh guru dan mengulanginya lebih mudah jika selalu didampingi oleh guru. Oke, selanjutnya kita simak metode penelitian yang kita gunakan pada penelitian ini. Nah, pada penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif
kualitatif, di mana nantinya penelitian ini akan dilakukan di salah satu sekolah TK. Tujuan digunakannya pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran mendetail tentang penerapan sistem kurikulum 2013 saat pandemi ini. Lalu, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara. Sumber data akan diperoleh dari kepala sekolah atau guru kelas. Dalam melakukan penelitian ini, tidak lupa pula tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah tentang pengambilan data yang digunakan. Pengambilan data penelitian yang dilakukan di RA Tarbiyatus Sibian yang terletak di Kota Semarang dengan melakukan wawancara dengan kepala sekolah yang dimana sekaligus guru di TK tersebut mendapatkan beberapa hasil yang menunjukkan bahwa berhasil atau tidaknya pembelajaran daring untuk pendidikan anak usia dini sangat bergantung pada peran orang tua dalam proses pembelajaran. Nah, mari kita simak mengenai penjelasan tentang analisis. Analisis. Peran dan perhatian orang tua sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar daring ini. Karena jika orang tua sibuk bekerja atau kegiatan yang lain, siswa tidak mendapatkan dampingan dari orang tua untuk menyimak dan memahami materi yang diberikan oleh guru. Orang tua diharapkan untuk bersikap lebih sabar dalam membimbing serta memberikan pengarahan sebagaimana tugas guru di sekolah, sehingga dapat saling melengkapi dan membantu memecahkan permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. Dalam kurikulum 2013 ini terdapat juga kelemahan dan kelebihan saat diterapkan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Hasil. Pada masa pandemik seperti ini, orang tua bisa mengontrol anaknya dan tidak usah khawatir terhadap pengaruh-pengaruh dari temannya. Karena orang tua berada di dekat anak usia dini. Tetapi, anak usia dini mempunyai fungsi mental yang relatif dasar, seperti kemampuan untuk memusatkan perhatian. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori kognitif pada Vygotsky mengandung banyak unsur pendidikan anak usia dini serta budayanya. Teori ini sangat baik bagi pendidikan anak usia dini. Kesimpulan, keberhasilan kurikulum 2013 ini tetap terbukti. Dengan adanya pandemi, kurikulum ini tetap digunakan dengan media pembelajaran online. Karena pada dasarnya, kurikulum 13 ini berorientasi pada siswa, bukan kepada gurunya seperti kurikulum KTSP. Orang tua sebagai pelaksana pembelajaran di rumah, menjadi guru tambahan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bertugas untuk mendampingi anak, sesuai dengan tugas yang disusun oleh guru pada sekolah anak masing-masing. Keberhasilan pembelajaran anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama dan kewajiban pemerintah dan lembaga sekolah. Dalam situasi saat ini, keberhasilan dan kegagalan pembelajaran tergantung pada siswa, guru, serta orang tua siswa yang mendampingi. Karena peran orang tua siswa itu salah satu peran yang penting saat siswa mengalami pembelajaran di rumah. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan terapkan protokol kesehatan.